bisa macam-macam. Ini proses lahirnya pengetahuan. Ini baru pengantar aja. Jadi hari ini target saya adalah kalian ngerti, itu besok yang akan kita bahas, isu-isunya. Jadi lahirnya pengetahuan ada model non-ilmiah, ada model ilmiah. Kita di kampus terbiasa menganggap bahwa yang benar itu selalu yang ilmiah. Tidak pasti. Dalam kenyataan sehari tidak selalu yang benar. Apalagi kalau saya pakai istilah bukan yang benar, yang bermanfaat, tidak selalu yang ilmiah. Makanya nanti ada filosof namanya Karl Popper yang bilang bahwa banyak hal yang secara ilmiah dia meaningless, tidak bermakna, tapi fungsional dalam hidup. Seperti agama itu kan, dia meaningless. Kalau masuk ke dunia ilmiah itu dia meaningless, nggak bisa diukur secara eksak parameternya, tapi fungsional. Gara-gara ada agama kan hidup kita jadi tertib, jadi nyaman, jadi tentram, jadi damai. Itu kan fungsional, meskipun dia tidak bisa diukur secara ilmiah. Itu katanya Karl Popper. Yang non ilmiah apa aja? Yang pertama jelas yang tidak ilmiah itu penemuan kebenaran secara kebetulan. Ya kan, ini bahasa Indonesia itu kan luar biasa. Ada kebenaran, ada kebetulan. Kalau di Jawa saya tidak tahu. Kebenaran itu kebetulan ya. Iya, kalau di Jawa kebenaran itu kebetulan. Jadi podo. Kalau benar ya benar. Tapi di Jawa ada benar, ada benar. Saya bilang dulu. Itu lebih rumit konsepnya. Kalau benar itu pas kalkulasinya. Kalau benar itu tidak, lebih luas daripada benar. Benar itu kalau bobotmu 80 kilo, kemudian saya ngomong kamu gemuk sekali, itu benar. Tapi kalau terus kamu tak panggil gendut, itu tidak benar. Mungkin dia tersinggung gara-gara tak panggil gendut, tidak pas. Kalau ada temenmu cuek, hitam, rambutnya keriting, kemudian kalau ngomong nyebeli, itu kan ketika kamu bilang hitam, sedeng, keriting, sini, itu manggal kan dia. Kamu bener loh. Kalau dia kamu kok sama temennya kok gitu, loh saya ngomong kebenaran ini. Itu kamu bisa tawuran gara-gara itu kan. Ini kebenaran, kan dia memang kritik, tak panggil kritik kok marah, berarti kamu tidak setuju dengan kebenaran, itu harus ditegakkan. Tidak pas itu. Namanya kalau orang Jawa menyebutnya tidak benar. Kalau bahasa filsafat tidak wisdom. Socrates itu tidak pernah nyalain orang. Jadi dia selalu wisdom. Ada cerita bagus dari Socrates, tidak apa-apa. Cerita mungkin bagi teman-teman biar gak suka dengan gosip, namanya triple filter. Jadi lapisan 3. Jadi kalau ada temanmu mau ngomong gosip, dia harus kamu uji dulu dengan namanya triple filter. Jadi suatu ketika ada temannya Socrates datang ke dia. Jadi dia datang ke temannya, terus dia ngobrol, Socrates, saya mau cerita sesuatu nih, ada gosip menarik tentang murid-muridmu. Kan Socrates punya banyak murid. Terus Socrates bilang, sebentar, sebelum kamu cerita tentang muridku, jawab dulu 3 pertanyaanku. Yang pertama, apa yang kamu omongkan itu sudah pasti benar? Jawabnya dia, ya enggak tahu saya pastinya. Ini kan cuma gosip. Ya dipastikan juga susah. Ya wes, berarti tidak pasti benar. Yang kedua, apa yang mau kamu omongkan ini tentang hal-hal yang bagus? Ya, enggak lah. Gosip itu kan mana ada. Gosip itu biasanya tentang hal-hal yang jelek. Ya wes. Pertanyaan ketiga, apa yang mau kamu omongkan ini ada gunanya buatku? Jawabannya enggak tahu saya. Ya omong cuma gosip itu. Ada gunanya apa enggak ya enggak ngerti. Terus maka Socrates berarti kesimpulannya, kamu mau ngomong sesuatu yang tidak pasti benar, tidak baik, dan
tidak pasti berguna buat aku. Makanya daripada kamu capek-capek ngomong yang lain aja. Itu strategi untuk menghindari gosip. Itu namanya triple filter dari Socrates. Jadi disaring. Jadi strategi dari Pak Yai nyuruh kamu wala yahtab ba'dun ba'dun. Ada tekniknya ngambil dari filsafat. Agama biar teorinya. Oke, kebetulan jelas bukan kebenaran. Kenapa? Ya karena tidak bisa diulang. Saya waktu pakai HP ini kok banyak cewek-cewek mendekat ya. Nah, kan nggak bisa. Kamu menyimpulkan berarti HP ini berhubungan dengan banyak cewek, besok tak bawa lagi. Nggak bisa, kamu nggak berani menyimpulkan gitu. Kenapa? Karena kamu tahu itu cuma kebetulan. Jadi kalau deket kamu, hatiku kok tentram ya. Kalau pacarmu bilang gitu, dicari itu kebenaran atau kebetulan. Kalau kebetulan itu kadang-kadang nggak gitu loh. Kalau kebenaran selalu begitu. Tapi kalau kebetulan, ya kadang jengkel juga, kadang marah, kadang tindak, itu berarti kebetulan aja. Karena pas lagi seneng kamu tentram dekat dia, kalau ditagih traktir baru, aduh. Jadi kebenaran bukan itu non ilmiah, tapi ada kalanya kebetulan itu pas. Gitu loh. Dia tidak bisa dipedomani secara ilmiah, tapi dia kadang jadi sumber kebenaran. Kebetulan. Ya kan? Ya banyak kebetulan yang oh iya ternyata itu. Kamu misalnya lagi nyari jalan keluar apa gitu, dipikir ada ketemu di jalan, wah kebetulan ketemu kamu. Sejak tadi saya mikir kemana saya harus utang ini. Kebetulan kan? Tapi itu benar kamu ketemu dia, akhirnya kamu dapat utang. Kan jadinya kebenaran. Jadi kebetulan itu sumber kebenaran, cuma dia non ilmiah. Disebut non ilmiah karena ketika dia non ilmiah maka sifatnya tidak universal, tidak berulang dan tidak prediktif, tidak bisa dipakai untuk memprediksi masa depan. Tapi ada kalanya dia juga benar, tapi tidak ilmiah. Yang kedua, akal-akalan, a priori. Jadi tidak melihat realitas, pokoknya diolah sendiri pakai pikirannya. Nah itu bisa jadi kebenaran, direka-reka pakai akal, tapi sering juga menyesatkan. Akal-akalan. Solusi untuk menyumbal di situasi lumpur itu kita harus bikin cor yang besarnya sekolahan ini, kemudian diatur. Itu kan akal-akalan, kira-kira prakteknya gimana juga tidak tahu. Itu bisa jadi kebenaran. Itu kan dirumuskan dari akal, direka-reka sendiri. Hasilnya bisa benar kok. Akal-akalan kamu sebenarnya nggak ngerti teknologi HP. Begitu HP-mu kecemplung, ini biar caranya dijemur aja dulu. Jemur nggak bisa, kamu semprot, kamu kipasin. Itu kan reka-reka akalmu. Tapi kadang-kadang ya pas ternyata nyala. Kayak tipmu apa radiomu disetel nggak nyala, kamu pukul. Oh, bunyi sekarang. Itu loh. Dengan reka-reka kamu pukul-pukul kan di akalmu bilang ini mungkin ada komponen yang geser apa biar kembali ke asalnya, dipukul aja. Nanti wah kembali. Nah, itu kan benar ternyata bisa bunyi, tapi kan kamu nggak bisa berpedoman dengan itu. Tapi akal-akalan pas. Sehingga kan sering itu kan kalau ada TV begitu lihat gambarnya jadi kecil, dipukul wah besar lagi, kecil lagi, pukul lagi. Ya, sering yang kayak gitu kan kamu nggak. Itu pengalaman universal berarti di mana-mana itu. Oke, yang ketiga kebenaran intuitif. Intuisi kemarin saya jelaskan panjang lebar itu. Jadi ketika tak kasih contoh intuisi yang agak ilmiah. Kenapa kok Newton itu menemukan hukum gravitasi ketika melihat apel jatuh? Dan itu ketika dia sudah mahasiswa. Kenapa kok muncul, sejak kecil sampai dia sebelum menemu apel itu nggak pernah lihat barang jatuh?
kok baru apel jatuh itu muncul idenya. Itu intuisi. Jadi akumulasi pemikiran bawah sadar yang muncul kembali ke atas secara tidak disengaja, disambungkan sama konsep-konsep di pikirannya selama ini, lahirlah hukum gravitasi, bahwa setiap barang jatuhnya ke bawah. Semua orang juga ngerti kalau setiap barang jatuhnya ke bawah, sejak zaman Nabi Adam sampai zamannya Newton. Tapi Newton yang bisa merumuskan namanya hukum gravitasi. Nah, itu polanya cenderung agak intuisi. Kamu mikir ujian, kamu tidak belajar, tapi dipikir nggak ketemu-ketemu, tiba-tiba iya saya ingat dosennya di rumah bilang ini pas. Itu sebenarnya intuisi. Kuncimu hilang, kamu cari sampai stres nggak ketemu-ketemu, terus waktu sholat kenal, oh iya. Ya, intuitif. Wahyu, ilham itu sejenis intuisi. Jadi munculnya nggak disengaja sudah. Tapi itu sebenarnya data sudah ada di bawah sadarmu. Ya kalau wahyu kita yakin itu sumbernya tidak dari bawah sadar tapi dari Allah. Tapi modus operandinya itu sama. Makanya sama Nabi itu kita percaya atau tidak percaya. Karena yang alami langsung itu Nabi. Tidak bisa dibuktikan objektif. Sehingga percaya pada Rasul dan kitab suci itu termasuk rukunnya iman. Kamu disuruh percaya. Karena susah. Saya tidak percaya apa Nabi dapat wahyu beneran. Tidak ada. Kamu cari rekamannya juga tidak ada. Ya kan? Dulu waktu Nabi di Gua Hiro kan nggak ada CCTV-nya. Jadi waktu dapat wahyu kan, kalau ada CCTV-nya kan enak. Loh itu kayak kamu lihat dunia lain itu loh. Ada suara mendekat kan itu terus. Enggak ada buktinya. Kamu ada percaya apa enggak? Kalau nggak percaya ya sudah. Kalau percaya percayalah. Kalau ingin selamat percayalah, kan gitu. Itu pengetahuan jenisnya intuitif. Yang D coba-coba itu trial and error. Trial and error. Yang sering lah kita tiap hari. Kalau ini cocok enggak? Oh enggak cocok. Kalau gitu ini, oh enggak cocok. Nah, itu trial and error. Itu kadang ketemu kebenaran juga. Meskipun dia tidak ilmiah. Yang kelima tidak ilmiah juga, menemu kebenaran lewat kewibawaan. Kewibawaan itu otoritas. Kita bisa ketemu kebenaran lewat otoritas. Yang F spekulasi. Jadi kalau spekulasi, kalau trial and error itu biasanya terukur. Kalau spekulasi itu lebih acak. Jadi spekulasi. Ini mungkin kenapa kok BBM itu harus dinaikkan, karena kalau tidak dinaikkan ini namanya pokoknya spekulasi, dikira-kira. Apakah besok kenyataannya gitu benar ya tidak tahu. Tapi spekulasi. Pedagang itu kan sering disebut spekulan. Saya beli barang ini banyak, siapa tahu nanti lakunya juga banyak. Itu kan spekulasi. Jadi spekulan kalian menyebutnya kan. Itu pengetahuan yang hasil semacam trial and error tapi acak. Kalau trial and error itu terukur. Ini mungkin kenapa saya kasih gini, karena kalau dikasih lebih dikit ya akan begitu dicoba, oh enggak pas, oh berarti salah, rumusnya diganti. Itu trial and error. Tapi kalau spekulasi acak aja. Ya. Sopo ngerti ketemu. Siapa tahu pas. Nah, oke. Jadi kalau cari jodoh spekulasi boleh, tapi jangan trial and error. Ya. Dua-duanya bisa ketemu kebenaran, cuma trial and error nggak boleh. Kalau trial and error itu, ya, begitu kamu kira-kira ini pas nggak? Ternyata nggak pas, ganti pak. Oh, nah. Spekulasi boleh. Sudahlah, saya sama ini aja. Nggak apa-apa. Kalau sudah nikah. Tapi kalau trial and error jangan. Coba dulu ya Pak. Yuk, coba. Ya, nanti jadi masalah. Oke. Sudah, nggak usah dicoba itu. Kamu langsung nikah aja. Ada yang bilang pacaran setelah nikah itu lebih indah. Kalau menurut saya setelah nikah jangan cuma pacaran, rugi. Ya,
Jadi ngapain kamu sudah nikah kok cuma pacaran? Ya entek kisah kapok ngono. Iya, pacaran kok setelah nikah ya. Kalau sudah nikah itu ya hakmu seutuhnya. Kalau pacaran kan tidak. Makanya ada yang bilang, Pak, pacaran itu boleh apa enggak? Ya, boleh enggak? Ya tergantung caranya pacaran gimana sih. Ya kan? Saya kalau pacaran sama dia itu saya tidak ngapa-ngapain, cuma tak batin aja Pak. Jadi itu kan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau cuma dibatin aja nggak apa-apa. Iya, itu lewat SMS nggak apa-apa, asal SMS-nya bagus-bagus. Jadi kan sekarang banyak SMS yang nggak beres itu kan. Ya SMS yang bagus lah kamu sopo. Wahai ukti dan sudah waktunya sholat tahajud. Kan itu bagus kan, tapi jangan isinya jangan yang aneh-aneh. Ya. Cuma jangan tanya saya pacaran yang Islami gimana, jawabannya susah. Biasanya kalau saya bilang ditanya pacaran yang Islami gimana Pak? Yo gampang, sesuai ajaran Islam. Kalau mau pegang tangan, baca bismillah. Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Jadi begitu, jangan berduaan di tempat sepi. Jadi kalau pacaran bareng-bareng. Kalau berdua aja kan dari pacaran itu di mall apa di mana itu kan. Jadi jangan berduaan. Jadi harus Islami. Ya nggak apa-apa berdua. Nanti begitu duduk berdua biar nggak setannya nggak mendekat. Mari kita buka pacaran ini dengan baca Fatihah. Iya, Al-Fatihah. Nah, kalau pacaran itu memang tidak ada dasarnya. Yang boleh itu ta'aruf. Ya, karena gitu kan kamu dari pakai ta'aruf. Kalau ta'aruf boleh. Oke, yang terakhir wahyu. Wahyu itu saya bilang tadi ya tidak ilmiah memang, tapi dia bisa kok mendapatkan pengetahuan dari wahyu. Banyak malah pengetahuan yang bisa diperoleh dari wahyu. Yang ilmiah kamu sudah tahu. Yang pertama adalah dasarnya adalah empiris, kemudian faktanya dia sistematis dan terkontrol. Itu ilmiah. Barang yang tidak empiris dan tidak bisa dikontrol itu tidak bisa menghasilkan pengetahuan yang ilmiah. Meskipun TV tiap hari ke kuburan nyari jin dan gejala setan di sana, hasilnya orang tidak akan berani bilang bahwa itulah parameter adanya jin atau setan. Ya kan, TV itu yang dunia lain itu naruh kamera, naruh mikrofon besar di kuburan di mana itu. Kalau ada putih-putih lewat, saya dikasih kotak merah itu, saksikanlah. Inilah sejarah. Tapi kan kamu nggak berani bilang, pokoknya kalau ada itu berarti itu setan. Nggak berani. Kenapa? Karena itu memang fakta yang tidak terkontrol. Tidak bisa dijadikan pedoman. Maka boleh itu benar tapi pasti tidak ilmiah. Kalau ilmiah itu dia berulang dan universal. Berulang dan selalu begitu. Yang kedua, selain empiris maka dia harus rasional. Masuk akal. Barang yang tidak masuk akal ya berarti tidak ilmiah. Tidak ilmiah tidak sama dengan tidak benar. Itu yang harus kamu catat. Selama ini kamu dibiasakan melihat bahwa yang ilmiah itu mesti pas benar, sementara yang tidak ilmiah tidak selalu begitu. Tapi kalau mau ilmiah harus rasional. Kampus itu biasanya menuntut yang ilmiah, akademik, maka harus rasional. Tidak boleh kamu bikin skripsi pendekatannya klinik misalnya. Itu tidak boleh, tidak bisa. Dulu kakak kelasnya Lukman itu di TH itu bikin skripsi temanya Ibnu Arabi. Waktu ujian, skripsinya bagus sekali, tafsirnya bagus. Ketika ditanya, kamu dapat data ini dari mana? Nggak ada referensinya. Dia bilang, saya wawancara langsung dengan Ibnu Arabi. Jadi dia ikut rekod apa tertentu, kemudian
Di antara itu metodenya adalah wiritan dan ketemu langsung dengan Ibnu Arabi dan diwawancara. Ya kan? Tidak salah, isinya lebih bagus, luar biasa. Cuma sayangnya di dunia ilmiah akademik itu tidak masuk kategori ilmiah. Tuh. Jadi ya terpaksa harus dicarikan parameter lain, misalnya rasionalitas atau pengalaman untuk mendukung itu seandainya bukan buku. Jadi ilmiah itu tidak selalu referensinya buku, jangan salah. Rasionalitas, fakta empiris itu bisa jadi referensimu. Jadi ya boleh kamu wawancara langsung dengan Ibnu Arabi, tapi kalau mau disebut ilmiah, argumennya harus masuk akal. Atau ada bukti empiris yang mendukung itu baru sah. Tapi kalau enggak ya dianggap tidak ilmiah. Jadi kamu wawancara langsung dengan Ibnu Arabi ya susah. Kamu wawancara langsung dengan wali siapa ya mungkin kemungkinan itu di pengetahuan mistik ada. Tapi begitu masuk dunia ilmiah kan beda ranahnya. Jadi nggak bisa diseragamkan. Dan yang terakhir cirinya adalah kalau diulang itu hasilnya sama. Itu ilmiah. Kalau kok diulang beda, itu berarti tidak ilmiah. Jadi kalau kamu punya pacar kadang menyenangkan, kadang menyebeli, berarti tidak ilmiah. Jadi kalau marah bilang aja, ternyata kamu itu tidak ilmiah. Kemarin bikin aku ketawa-ketawa, sekarang bikin aku sumpah. Nah, ya memang bukan dunia ilmiah. Jadi pengetahuan yang ada dalam kepala kita itu ada kalanya sifatnya ilmiah, ada yang non ilmiah. Silakan kamu cermati sendiri, identifikasi sendiri. Ketika saya tentang ini, pengetahuanku tentang ini itu tidak ilmiah. Tidak apa-apa, tidak ilmiah, tidak selalu benar, tapi identifikasi dulu. Terus cek lagi apakah pengetahuan yang kamu miliki itu jenisnya pengetahuan biasa, apa ilmiah, apa itu pengetahuan teknik, ideologis, filosofis, atau mistik. Kemudian alat yang tadi bisa jadi menghasilkan pengetahuanmu itu apa? Apakah itu yang bersumber dari panca indera, atau dari akalmu, atau dari nurani, naluri, intuisi, apa imajinasi? Kemudian itu dari otoritas atau persepsi indera atau akal sumbernya. Tentang apa sih pengetahuanmu itu? Dunia nyata, masa lalu, masa depan, etika, estetika. Kemudian jenis pengetahuan yang itu subjektif atau objektif. Nah, itu caranya mengidentifikasi. Setelah itu, minggu depan kita akan lihat pola-polanya seperti apa. Macam-macam, ada pola induksi, deduksi, macam-macam, nanti panjang. Baru minggu ketiga kita ngomong tentang isu-isu besar. Ada skeptisisme, ada relativisme, ada panjang. Yang 8 tema ini. Jadi malam ini cukup itu dulu. Saya hindari istilah-istilah teknis yang ruwet, pakai bahasa biasa biar kamu paham. Kalau kamu cari di buku isinya sama dengan itu, meskipun gayanya beda. Sangat direkomendasi kamu baca-baca buku epistemologi, atau buka laptopmu, cek di Google, tulislah epistemologi dan carilah. Sudah banyak orang ngomong epistemologi. Jadi ini memetakan pengetahuan yang ada di kepalamu. Itu nanti berguna. Setelah kamu paham dengan peta pengetahuanmu, maka baru masuk ke logika. Gimana teknik bernalar yang benar untuk dunia-dunia yang logis, pasti, eksak, jelas, tegas. Setelah logikamu mantap, baru masuk hermeneutika untuk membaca fakta-fakta yang berubah, dunia human yang dinamis. Setelah kamu punya hermeneutika, punya logika yang kuat, baru kita masuk ke isu, membahas Tuhan, membahas alam, membahas manusia. Baru masuk ke level nilai yang lebih tinggi, level etika, setelah itu estetika.
Setelah itu baru sah kamu jadi filosof. Ya, paling tidak filosof tentang hidupmu sendiri. Karena kemarin kalau katanya Ronggo Warsito kan, ketika dunia sudah edan, yang paling selamat adalah orang yang sadar. Eling lang mospodo itu kan orang yang sadar. Buddha juga begitu. Orang yang paling selamat adalah orang yang sadar. Islam juga gitu kan. Maka kamu disuruh sadar tiap hari diingatkan takwalah, diingatkan rajinlah, diingatkan, selalu diingatkan biar kamu sadar. Jadi intinya kesadaran. Cuma bagi saya kesadaran dasar adalah kesadaran eksistensial. Siapa dirimu? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Seperti apa karaktermu? Apa yang kamu inginkan? Kemana tujuanmu? Itu kesadaran eksistensial. Kamu harus punya ini dulu. Kalau sudah punya ini, karaktermu akan kuat. Kamu ada di pihak manapun, di kelompok manapun, dengan gaya hidup apapun, karaktermu akan kuat. Ketika identifikasi darinya sudah bagus. Jadi target saya memang bikin kamu untuk jadi filosof, tapi tidak harus muluk-muluk. Jadi filosof untuk dirimu sendiri aja. Jadi hasilnya adalah pribadi yang sadar diri. Nanti coba dibaca filsafat egonya Iqbal. Sadar diri, dari sadar diri jadi tahu diri, dari tahu diri jadi percaya diri, dan dari situ akan orang bisa kenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhannya, jadi insan kamil. Kalau sudah jadi insan kamil, kamu bisa manunggal sama Tuhan. Dan jangan diartikan letter manunggal sama Tuhan itu bersatu sama Tuhan. Tapi karaktermu adalah karakter ilahiyah. Kalau kamu jalan, kalau istilah sufinya kan, kalau kamu jalan pakai kakinya Tuhan. Jadi perilakumu ada perilaku gambaran karakternya Tuhan. Bukan berarti kamu terus jadi Tuhan. Tuhan Maha Penyayang dan kamu adalah sosok yang penyayang. Tuhan Maha Bijaksana, kamu adalah sosok yang bijaksana. Tuhan adil, kamu adalah sosok yang adil. Itu namanya takholak fi ahlakillah. Dan itu yang sering disalahpahami orang. Manunggaling kawula Gusti. Cuma ini levelnya tinggi. Kalau saya ngomong manunggaling kawula Gusti, nanti masuknya malah tidak di bab tentang agama, tapi bab tentang estetika. Ya nanti gimana jelunjungannya, semua kita nyampe makom itu nanti. Tapi itu tidak sederhana. Karena level estetik itu kalau di agama ranahnya ada di ihsan. Iya. Iya kan? Ranahnya di ihsan. Dan tasawuf itu kan masuknya di ihsan. Kenapa bisa begitu ya? Nanti kita kaji kalau ada waktu. Tapi yang jelas hari ini ada isu ini. Jadi tugasnya adalah coba kamu tengok lagi isi kepalamu. Pengetahuan-pengetahuan yang selama ini tercecer kemana-mana, sekarang bisalah kamu kategori-kategorikan. Mana yang sifatnya intuitif, mana yang biasa. Kira-kira aku sudah kuliah sampai sejauh ini, sudah berapa persen isi kepalaku yang ilmiah, berapa persen yang biasa, berapa persen yang coba aja. Atau jangan-jangan nggak jelas, saya juga nggak tahu isi kepala saya apa. Iya, yo bolehlah dari sekian, atau kamu kosongin aja sekarang, yuk diisi pelan-pelan lagi. Saya dulu punya trik. Setiap hari saya punya prinsip, saya harus dapat satu pengetahuan. Zaman saya mahasiswa. Pengetahuan apa aja, nggak harus pengetahuan canggih, nggak harus pengetahuan buku. Dulu saya punya kalkulasi, kalau sehari saya dapat satu aja pengetahuan, maka setahun saya dapat 356 pengetahuan. Loh, itu sudah pahalanya banyak sudah. 356 pengetahuan itu kalau sudah ngumpul di sini kan bisa jadi orang pintar kan. Dan pengetahuan itu nggak harus pengetahuan. Tiba-tiba mau tidur, hari ini aku dapat pengetahuan apa ya? Nggak dapat apa-apa. Cari aja, ambil buku apa-apa, semuanya pelajari apa yang kira-kira bisa dapat pengetahuan. Oh ternyata ada sobekan koran teknik menambal panci bocor. Tidak tahu Pak, that's knowledge, itu pengetahuan.
Ambil aja. Hari ini dapat pengetahuan teknologi tentang nambang panci bocor. Gitu loh. Di mana-mana ada banyak ilmu, ada banyak pengetahuan. Makanya Imam Syafi'i bilang, kalau waktuku lewat, dalam waktu yang lewat ini nggak ada satupun ilmu. Ilmu itu kalau di Arab, ilmu itu kan sama pengetahuan, knowledge. Maka aku akan sangat menyesal. Aku akan, dia merasa sia-sia aku hidup. Waktuku lewat, nggak ada pengetahuan satupun yang aku dapat. Nah, bikin aja itu prinsip. Kalau habis ngobrol bareng-bareng terus sebentar sebelum kita ngobrolnya bubar, kira-kira dari ngobrol ini kita dapat pengetahuan apa? Ayo, satu, kesimpulannya adalah kita dapat pengetahuan bahwa ternyata orang itu kalau sedang marah bisa kayak gini ya. Oh ya sudah sip, hari ini pengetahuannya itu. Oh itu bagus, kamu bareng-bareng tercerahkan namanya. Jadi kalau sudah ngerokok, gitaran bareng-bareng sebentar, cari pengetahuan apa hari ini? Oh ternyata kalau cewek pakai bikini itu, nah itu kan tidak bagus untuk dilihat misalnya, atau menyenangkan untuk dilihat. Nah, ternyata nafsu itu gampang sekali itu tidak apa-apa, itu knowledge, pengetahuan. Itu jalannya untuk jadi orang itu memang itu harus agak berat sedikit, ngergosok sedikit. Oke, ceramahnya sudah. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya. Tentang itu Pak, saya mau tanyakan tentang kebenaran itu. Tadi kan ceritanya bahwa pengetahuan itu urgent, penting sekali. Kemudian pas pertemuan yang lalu itu yang tentang pengantar filsafat itu kan ternyata kebenaran itu selalu berperan, selalu mengalami diskursus dari waktu ke waktu, dari orang ke orang, dari tempat ke tempat gitu. Dan kalau kebenaran tak ada dengan tak, apakah berarti kemudian di dalam suatu kebenaran itu ada potensi kesalahan? Apakah kemudian bisa dibalik, di dalam suatu kesalahan itu di dalamnya ada potensi kebenaran? Lalu apa esensi kebenaran yang harus kita pahami dari hal itu? Kemudian saya pernah ngobrol dengan teman saya bilang, ketika kita semakin berpengetahuan, sebenarnya kita itu tidak seharusnya kita terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, kemudian ayal-ayalan atau kemudian saling kekeh, tapi kita harus ke tengah. Ke tengah kita terbuka, kemudian tidak menghakimi. Selalu yang jadi pertanyaan saya, kemarin ketika kita berpikir, kita harus bertanggung jawab. Apakah lalu gimana keterpihakan kita terhadap suatu masalah ya? Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, knowledge is power. Saya melihatnya seringkali yang jadi masalah adalah tentang pengetahuan ilmiah itu selalu bertentangan dengan pengetahuan masyarakat sendiri gitu. Dan pengetahuan ilmiah itu selalu diukur dengan hal yang ekonomis. Lalu gimana posisi kita di antara dua hal itu? Oke. Ini belum tak masukkan ya yang perilaku filosof. Ini kemarin. Kalau yang kebenaran nanti kita akan ngomong khusus tentang kebenaran. Ini ya, tapi nggak detailkan sekarang. Jadi kebenaran itu, iya, dalam kebenaran yang kamu ketahui, pengetahuanmu tentang sesuatu yang kamu anggap benar sekarang, itu pasti di sana ada potensi kelemahan. Itu nama lain dari bahwa manusia itu terbatas. Kalau kamu tidak percaya bahwa dalam kebenaran itu ada potensi kesalahan, berarti kamu percaya bahwa manusia itu sempurna. Itu nama lain dari apakah kebenaran itu bisa. Yang kamu anggap benar hari ini, besok mungkin kamu anggap salah. Ketika ada fakta baru yang kemarin kamu nggak tahu, sekarang kamu tahu. Adi bin Slamet itu ketika dulu ketemu Eyang Subur pertama, begitu jatuh cintanya dia bertahun-tahun nggak. Begitu dia lihat fakta-fakta baru, maka sekarang konversi dia balik jadi musuhnya Eyang Subur. Dalam kesalahan juga begitu. Yang kamu anggap salah apapun itu, orang, teori, ide, organisasi,
atau apapun itu, pasti di sana ada potensi kebenaran yang mungkin kamu cuekin karena kamu anggap dia di luar konteks. Ahmadiyah itu mungkin bagi kita keliru, salah, ideologi tertentu, tapi mungkin variabel-variabel tertentu dari Ahmadiyah luar biasa. Kalau nggak percaya coba kamu baca buku-bukunya orang Ahmadiyah. Soekarno itu banyak diinspirasi oleh buku-bukunya Mirza Ghulam Ahmad. Filsafat agama Islamnya luar biasa. Mirza Ghulam, meskipun filsafat kenabian, filsafat tanahnya kita nggak setuju, tapi banyak bagian yang ini lebih cerdas dari orang Sunni. Syiah yang tidak kita setujui apalagi. Banyak bagian-bagian yang luar biasa. Kemarin kamu senang sama Pak Sofwan yang ngajarin filsafat Islam, itu kan khazanahnya banyak khazanah-khazanah Syiah. Dan luar biasa. Cuma bagi orang yang tidak senang pokoknya yang dari Syiah itu mesti. Padahal mungkin ada potensi-potensi benar. Ya ada salahnya juga. Orang yang tidak suka itu biasanya yang dilihat salahnya saja. Sementara orang senang itu biasanya yang dilihat jeleknya saja. Kelompok yang suka dengan khilafah, maka dia akan mencari bagus-bagusnya khilafah dan mencari jelek-jeleknya demokrasi. Itu wajar manusia. Yang luar biasa adalah meskipun aku pro khilafah, tapi aku tahu kok dalam sistem khilafah masih ada beberapa kelemahan, dan dalam demokrasi yang aku tidak setuju ada beberapa kelebihan. Jarang orang yang bisa begitu. Dan itu sebenarnya kalau kamu sadar kayak gini itu, maka kamu harus selalu terbuka, open. Cirinya filosofi itu kan kayak kemarin saya bilang, kamu harus open mind. Jangan jadi orang tertutup. Saya tidak tahu apakah open mind itu maksudnya di tengah, tidak ngeblok kiri atau ngomong kanan. Yang jelas kamu harus, meskipun kamu ada di kiri, kamu tidak buta tentang kanan. Meskipun kamu ada di kanan, kamu tidak sewenang-wenang dan merasa bahwa kiri pasti jelek dalam hal apapun. Yang tidak setuju Islam liberal, percayalah dalam ide-ide tertentu Islam liberal itu ada yang bagus dan luar biasa. Kamu yang tidak setuju Islam kanan, ada beberapa idenya yang mungkin harus kamu tahu. Karena itu penting, mungkin kondusif bagi identitas keislamanmu. Pasti ada yang itu. Jadi maka boleh kok kamu memegangi yang selama ini kamu anggap benar, bahkan harus, karena hidup membutuhkan kamu perlu pijakan tertentu. Tapi tidak berarti bahwa kamu terus tertutup sama sekali dari alternatif-alternatif kebenaran yang baru. Bahwa kita sudah punya pedoman final, ya, tapi pemahaman setiap orang terhadap pedoman final itu kan tidak sama. Sesuai kapasitasmu masing-masing dalam koridor keterbatasan kita sebagai manusia. Maka ya buka terus pikiran. Jangan-jangan pikirannya orang ini ternyata lebih pas, meskipun dia mungkin dari kubu lain. Tapi kan kadang-kadang kita kalau sudah kubu lain kan kita anggapnya gengsi, ya pokoknya orang sana mesti salah, saya mesti benar. Itu biasanya sumber konflik. Jadi kebenaran untuk sementara sifatnya tentatif. Tentatif itu pending. Dalam dunia filsafat kebenaran pending dulu. Mungkin ada wawasan baru, tapi untuk praksis hidup sehari-hari kamu butuh kepastian. Maka gabungkan dua ini, antara tentativity dengan certainty, antara kepastian dengan kesementaraan. Untuk praksis kamu butuh pasti loh. Kamu butuh yakin bahwa benda itu kalau dijatuhkan akan ke bawah, hukum gravitasi. Tapi bukan berarti ini final. Kamu boleh mengkritik hukum gravitasi, karena itu setiap teori, setiap konsep, setiap ilmu masih dalam tanda petik, bisa direvisi ulang. Pemahamanmu terhadap Quran semula A mungkin besok bisa B ketika ada fakta-fakta baru. Dulu orang menafsirkan wasyamsu tajri li mustaqarri laha, matahari itu mengelilingi bumi, ya kan? Zaman orang belum ngerti bahwa yang mengelilingi itu buminya, bukan mataharinya. Begitu ada fakta baru, oh berarti pemahamanmu kemarin salah. Kan nggak mungkin yang salah Qurannya kan, pemahamanmu yang keliru. Gitu loh. Kalau kamu nggak ngeyel, pokoknya ada kan? Saya kemarin diskusi, ulama yang ngeyel enggak, tetap benar Al-Quran, matahari yang mengelilingi bumi. Meskipun ada fakta enggak, itu mesti keliru, salah lihat. Kalau Al-Quran bumi itu datar, ya mesti datar bumi itu. Loh, sudah terbukti dari teleskop, dari luar angkasa dilihat bumi itu bulat. Melihatnya dari luar angkasa, lihat itu ya di bawah bumi itu. Kalau dari luar angkasa kan bisa berubah-ubah gitu. Oh, nasi menunggu ya.
kebenaran, jangan ditutup. Saya pengerti ada fakta baru, kebenaran baru. Jadi kadang-kadang kita hari-hari ini kan sering menutup epistem. Saya sering membayangkan, karena mumpung saya mengkaji tentang Imam Mahdi, karena saya membayangkan seandainya Imam Mahdi beneran datang, apa kamu mau terima? Seandainya besok ada orang, dia benar sudah diutus Allah jadi Imam Mahdi, terus dia bilang, saya ini Imam Mahdi yang ditugaskan oleh Allah. Kamu mesti kan langsung sesat, mesti gitu. Kamu percaya bahwa besok Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Kamu sudah percaya bahwa era-era ini adalah akhir zaman. Tapi kalau tiba-tiba ada orang ngaku, saya ini Nabi Isa, ya kan? Kamu mesti akan mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan dia. Kamu sudah, iya, itu salah satu bukti bahwa jangan-jangan kita ini sedang dilanda wabah. Pikiran kita wis buntu, tidak percaya. Meskipun itu Nabi Isa beneran, kamu tidak akan percaya. Apalagi kalau Nabi Isa kok pakai jin. Nabi Isa itu kan harusnya cuma pakai celana dalam, terus rambutnya panjang, sama rambutnya panjang. Kalau ada orang kayak gitu beneran datang padamu, mungkin kamu lempari, bu, anggap orang lagi stres. Ya kan? Kalau tiba-tiba ada orang rambutnya panjang, jenggotnya panjang, pakai kancut aja, celana dalam, terus datang padamu, ini Nabi Isa datang. Kamu mesti langsung, ini mustahil, mesti gitu kan? Ya, coba dicermati lagi. Jangan-jangan mentalitas kita sekarang mentalitas, saya baca di mana itu, mentalitas Indonesia hari ini adalah mentalitas suudzon. Jadi apa-apa yang keluar duluan adalah tuduhan jeleknya. Kalau ada orang naik haji, pejabat naik haji, itu mesti uang hasil korupsi. Kalau ada DPR keluar negeri, ya itu jalan-jalan menghabiskan uang rakyat. Kalau ada, pokoknya pikiranmu elek toh. Kalau ada pejabat naik mobil, hasil korupsi. Kalau ada temenmu punya pacar cakep, itu sudah sisanya orang banyak. Pokoknya pikiranmu ya elek toh, nggak pernah mikir yang bagus-bagus. Ya kan? Kalau ada temenmu nilainya bagus, itu mesti KKN sama dosennya. Pokoknya nggak ada yang bagus bagi kamu sekarang. Kalau nggak percaya, coba bacalah komentar setiap berita di website Detik atau Kompas. Coba baca komentar. Berita yang paling bagus sekalipun ada komentar jeleknya. Coba aja dilihat. Ayo, Uji meninggal. Wah, kamu anggap bagus semua. Coba dicek. Ada saja komentar jelek. Makanya kalau sedang sakit jangan naik motor. Ada itu. Macam-macam itu pikiran kita sedang sakit. Apa diarani apa? Kayak mikirnya raiso gitu. Tentang kebenaran saya jelaskan nanti pada waktunya ada. Banyak jenisnya. Ada kebenaran nanti banyak lah saja, termasuk versi Islam. Nanti next time. Detailnya gimana, jelunturnya gimana. Nanti ada sesi khusus membahas itu. Satunya lagi apa tadi? Oh yang tadi ya, yang berakhir kanan. Pokoknya kamu terbuka aja, open mind, karena kamu intelektual, kamu elit mahasiswa. Jangan sampai wawasanmu sempit. Satu-satunya jalan biar wawasanmu luas adalah open mind. Buka luas-luas dari siapapun. Kalau mau menilai sesuatu harus adil. Adil itu kiri dipahami, kanan dipahami. Jangan cuma paham kanan untuk membantai kiri, paham kiri untuk membantai kanan. Sebelum kamu komentar, paham dulu. Kalau merasa belum paham, jangan komentar. Jangan seperti orang sekarang, belum paham apa-apa sudah komentar. Penyakitnya orang Indonesia itu lebih suka ngomong daripada kerja, daripada usaha, daripada senengannya ngomong. Maka perluas dulu wawasan. Sebelum ngerti bener, jangan berani judgement. Jangan berani ngomong, jangan berani komentar. Ditanya juga jujur aja, saya ngertinya baru yang tentang ini. Kalau menurut ini sih nggak boleh, tapi saya nggak tahu kalau sana aslinya gimana. Jadi ngomong sesuai apa adanya. Jangan SOK. Ya, karena sekarang banyak orang. Ya, sok pinter, sok gaya, sok filosofis. Sok, rasa kalian sok. Soknya dibuang baru bagus.
Kamu memang harus pinter, harus kaya, harus filosofis, harus itu tidak apa-apa. Tapi soknya dimana? Kalau sok itu cuma untuk tampilannya aja. Kiai itu bagus, tapi kalau sok ngiyai jadi jelek. Sok ngiyai pakai serban, pakai sajadah, pakai itu, imami pakai kuliah ya kafirun keliru. Ya kan, jadi jangan sok, biasa aja. Pokoknya saran saya itu, apalagi kamu ikut kuliah filsafat ini, pikiranmu harus benar-benar terbuka. Kalau enggak, kamu potong-potong mesti. Besok mesti enggak datang lagi. Ya, karena kamu ini belum akan sangat bahaya nanti begitu masuk ke ontologi babnya tentang Tuhan. Itu kamu harus siap benar kalau nanti ada sampai ke wilayah itu ya. Semoga pikiranmu sudah sehat semua. Ya. Dan harus tuntas. Tidak boleh kamu nanti ikut sesi yang ketuhanan setengah. Harus tuntas. Karena nanti akan dimulai dari skeptik meskipun akhirnya iman. Tapi makanya kalau kamu ikut setengah, kamu baru dapat skeptiknya. Belum nyampe ke akhir. Saya rekomendasi ada buku bagus, sudah diterjemah 3 kali. Kitab aslinya saya ada, judulnya Qissatul Iman. Kelihatannya diterjemahkan dengan judul Kisah Mencari Tuhan. Itu isinya cuma bukunya agak tebal. Ya, resikonya agak mahal. Ya, urunan aja untuk beli, tapi kalau kamu mau ngopi aja saya punya. Iya, Arabnya atau terjemahnya saya dua-duanya punya. Qissatul Iman itu sebenarnya 2 jilid. Ya alhamdulillah terjemahan terakhir langsung dijadiin jilid 1 sama jilid 2 digabung. Kalau yang terjemahan awal itu yang buku kuno jelek itu dipisah. Jadi jilid 1 sama jilid 2. Jadi bahayanya kalau kamu cuma beli jilid 1 belum nyampe jilid 2. Ya. Isinya enak karena dialog. Jadi ada mahasiswa yang merasa ingin belajar filsafat tapi bingung, tidak karu-karuan baca buku, dia kesasar-sasar, akhirnya menemui seorang yang dia anggap ngerti filsafat tapi sudah nyepi. Dan gurunya ini, muridnya sang filosof ini yang dia gelisah itu, yang nulis kitab itu, namanya Syekh Nadim Al-Jisr. Cuma yaitu sangat filosofis tapi luar biasa. Kalau ada waktu kita ngaji kitab kuning, tapi kitab itu saya mau. Jadi kitab kuning. Iya. Ramadan gimana? Yo, Ramadan itu jobku akeh. Iya. Ya, apa Mas? Ya sama lah dibahas ulangan. Ya. Syekh Nadim Al-Jisr. Ya, cari buku judulnya Kisah Mencari Tuhan. Bukan para pencari Tuhan kan sinetron. Ya. Tadi dijelaskan tentang jenis pengetahuan. Ketika muncul suatu kasus yang jenis pengetahuan itu masuk ke agama, bagaimana cara ikhrajnya dari itu? Apakah boleh pakai yang rasional atau ibunya dahulu? Contohnya kasus seperti poligami lah. Ada beberapa orang yang mengatakan itu salah dari segi psikologi. Apa itu dimana? Oke, cara berpikirnya, kalau kamu masih isu poligami tetap kamu jadikan isu agama, cara berpikirnya tetap model otoritarianistik. Kalau itu masih tetap jadi isu agama loh ya, bukan isu psikologi. Kalau kamu masih tetap ingin bahas ini dalam koridor agama, nggak boleh keluar dari agama, berarti kamu tetap otoritarianistik. Itu berarti harus relevan, harus sesuai dengan otoritas yang dipercayai. Kalau di Islam kan Al-Quran sama Sunnah. Bahwa kemudian cara nafsirnya otoritas beda-beda, itu urusan selanjutnya. Tapi pertama-tama harus dicatat tidak boleh keluar dari koridor Al-Quran dan hadis. Terus, lalu apa boleh poligami
kalau pakai Quran kan mesti laki-laki boleh kawin kali. Ya nanti dulu. Itu nanti urusannya panjang lagi. Jadi meskipun kamu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak otomatis kesimpulannya adalah bahwa poligami itu wajib atau sunnah. Kan gitu cara menjawabnya. Ada kalanya poligami itu wajib mungkin dalam konteks tertentu. Misalnya kamu kaya raya, uangmu lebih-lebih, dan istrimu mengizinkan, sementara kamu punya tetangga janda, pontang-panting anaknya banyak, nggak bisa membesarkan, ya berarti dalam konteks itu ya nikahin aja dia. Mungkin sudah wajib bagi kamu menikahi dia untuk menyelamatkan. Mungkin ada kalanya sunnah saja. Sunnah dalam arti udah kamu kasih uang aja tidak apa-apa, kok nggak harus dinikahi. Yang wajib itu misalnya kalau kamu kasih uang aja nggak dinikahi akan timbul fitnah di masyarakat, nikahin aja. Nah, itu mungkin jadi wajib. Tapi ini sunnah aja, nggak apa-apa kasih uang aja di masyarakat nggak jadi fitnah. Atau ada kalanya mubah, atau ada kalanya. Jadi meskipun dasarnya agama sekalipun referensinya Quran hadis tidak pasti kesimpulannya terus sama. Tapi kalau dalam konteks psikologi ya mungkin beda lagi. Dari psikologi mungkin tidak kondusif. Tapi lagi-lagi saya bilang psikologi itu ilmu humaniora ya, ilmu tentang manusia. Tidak ada ilmu humaniora itu satu klaim pun yang sifatnya universal. Pasti ada pengecualian-pengecualian. Kalau nggak percaya, tadi siang atau sore 3 istrinya Eyang Subur diwawancarai oleh TV dan 3-tiganya menolak diceraikan oleh Eyang Subur. Padahal harusnya secara psikologis orang di poligami di madu itu ya ingin bebas. Itu yang nikahin Eyang Subur wis tuwa, ngomong aja gemeteran. Istrinya 9 dan semuanya nggak mau dilepas, termasuk yang adiknya Arya ini. Ya, adiknya siapa namanya? Saya lupa. Umurnya waktu dinikah umurnya 18 tahun. Serius ini, demi Tuhan. Oke, jadi umat Islam, saya kasih clue ya. Saya biasanya ngajar di filsafat Islam. Umat Islam itu wajib berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Cuma Al-Quran dan hadis itu referensi yang diam, statis. Yang membunyikan Al-Quran dan hadis itu kita manusia. Al-Quran dan hadis ya pasti benar, tidak bisa dirubah. Kamu harus percaya bahwa Al-Quran dan Sunnah itu pasti benar. Tapi pemahamannya orang terhadap Al-Quran dan Sunnah, siapapun dia, itu bisa keliru. Kecuali Nabi. Nabi pun bisa keliru, tapi Nabi terjamin karena begitu keliru diingatkan langsung oleh Allah. Cara berpikirnya begitu. Jadi tafsirnya orang itu bisa keliru. Ulama itu kadang-kadang juga secara gak sadar keliru. Dan itu manusiawi, tidak apa-apa. Yang salah, yang jangan sampai salah adalah cara kita menyikapi pemahaman mereka. Sehingga ada seorang tokoh Islam kontemporer namanya Muhammad Arbun yang bilang, kita selama ini terjebak takdisul afkar ad-diniyah, sakralisasi pemikiran keagamaan. Jadi kita maunya harusnya mensakralkan Al-Qur'annya, tapi ternyata yang kita sakralkan itu afkar ad-diniyahnya, pikirannya orang, meskipun itu hasil dari Al-Qur'an. Tafsirannya orang yang kita sakralkan. Padahal itu yang mungkin pas, mungkin tidak pas. Boleh, saya bilang tadi, kamu taklid itu boleh dan manusiawi, tapi jangan ditutup. Jangan taklid buta. Taklid buta itu salah benar pokoknya melu. Wis jelas salahnya tetap melu. Itu namanya taklid buta. Taklid itu manusiawi, tapi kalau kamu tahu keliru ya jangan ditakliti. Kalau kamu tahu keliru ditakliti, itu namanya taklid buta. Itu yang tidak boleh. Kamu sudah tahu bahwa doktermu itu ngasih racun, ya jangan diterima meskipun kamu pasien harus taklid ke dokter. Kan gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Ada lagi? Ya.
kebetulan baru datang hari ini kemarin cuma mau nanya sedikit review aja kalau boleh mengenai intuisi dan imajinasi, karena menurut saya yang mau terima selama ini muncul dari sebuah intuisi itu adalah imajinasi. Itu menurut saya sedikit di review dari kemarin kalau ada berdasarkan. Imajinasi itu disengaja. Kalau intuisi tidak. Intuisi itu tidak bisa direkayasa. Dia biasanya orang menunggu, menanti, mencari, bisa intuisi. Tapi kalau imajinasi bisa. Saya pingin bikin kendaraan yang jenisnya motor, yang bisa boncengan laki-laki dan perempuan tapi tidak bersentuhan. Kalau pas tidak, itu bisa itu imajinasi kan, bisa direkayasa. Berarti enaknya motor itu antara sadel depan sama sadel belakang dipisah agak panjang, biar yang perempuan nggak bisa pegangan. Kemudian kan kayak gitu. Karena selama ini motor itu konstruksinya memudahkan orang yang ingin nempel. Biasanya yang belakang agak gede, jadi yang bonceng terus jadi merangkul, itu sangat tidak islami misalnya. Itu imajinasi namanya, pikiranmu. Tapi kalau intuisi tidak bisa. Jadi biasanya orang intuisi itu gimana ya solusinya ini? Cobalah saya tak ke belakang nyepi sebentar, tak sholat tahajud sebentar, siapa tahu ada. Itu intuisi. Orang sering menyebutnya inspirasi. Itu intuisi. Jadi salah satu filsuf bilang sebenarnya intuisi itu pengetahuan yang kita miliki, cuma dia ada di bawah sadar. Jadi dia tampil ketika ada momen yang memicu bawah sadar itu naik ke atas gitu. Kamu tidak ingin inget-inget pacarmu, tapi lihat tiba-tiba memori tentang pacarmu keluar ketika lihat film apa itu. Oh iya, itu kan nggak kamu sengaja. Data tentang itu muncul lagi. Jadi pengetahuan dari. Jadi bedanya di situ mas. Kalau imajinasi bisa dirancang. Jadi kamu rekayasanya. Kalau intuisi nggak bisa. Maka intuisi itu biasanya orang nunggu. Pengetahuan ilham, pengetahuan wahyu, pengetahuan orang menyebutnya ilmu huduri, ilmu laduni, itu sebenarnya jenis pengetahuan intuitif. Ada lagi? Iya. Ada salah satu mahasiswa yang solusinya katanya ini ya. Saya jadi ingat ada seorang guru bilang kalau ilmiah itu diuji dari teori kelayakan. Dan yang mungkin tadi kita tidak mungkin hilang. Ada yang menyatakan banyak sekali hadis-hadis yang imajinatif, hasil dari dialog dia dengan Rasulullah, kemudian dalam mimpi dan sebagainya. Tapi kalau diuji dengan teori kelayakan sampai saat ini, dia kemudian masih sangat relevan. Dalam artian banyak orang yang mengacu kepada kita. Itu bagaimana menurut? Oke, yang jelas ilmiah dan tidak ilmiah tidak ada hubungannya dengan benar dan tidak benar, apalagi dengan fungsional dan tidak fungsional. Sejatuh. Parameternya ilmiah secara umum adalah empiris dan rasional. Jadi semua yang ilmiah itu dia pasti empiris, ada faktanya, ada bukti nyatanya, dan atau rasional. Masuk akal. Tuh. Kemudian untuk kasusnya Ihya, secara saya tidak tahu maksudnya kelayakan itu. Kelayakan itu mungkin maksudnya sesuai dengan standar keilmuan. Kalau hadis ya standar keilmuan hadis, kalau ayat ya berarti standar keilmuan tafsir, keilmuan Al-Quran. Mungkin banyak, cuma berarti itu dari sisi keilmuan agama mungkin dia levelnya dianggap tidak valid, tapi dari sisi fungsional mungkin dia valid. Apa-apa kan nanti ketika masuk kebenaran akan jelas, ada jenis-jenis kebenaran.
Ada kebenaran pragmatis, ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran koherensi, macam-macam. Nah, mungkin yang Ghazali, yang Ihya Ulumuddin itu secara pragmatis dia benar karena fungsional, jalan, bagus. Tapi secara koheren dia keliru. Kenapa? Karena dia tidak koheren ngomong hadis tapi tidak nyambung sama ilmu hadis. Keliru dari sisi ilmu hadis. Itu namanya nggak koheren. Mungkin kasusnya seperti itu. Jadi ya memang kasus. Dan ini tidak ada hubungannya dengan mana yang lebih benar, mana yang kurang benar. Tapi urusan metode. Tergantung kira-kira Ghazali nulis Ihya itu tujuannya apa. Dia mau berwacana, berdiskusi, atau dia sebenarnya ingin mengubah masyarakat, pola perilaku keragamannya. Kalau memang visi dan misinya Ghazali adalah mengubah perilaku budaya umat Islam yang tidak spiritual jadi spiritual, mungkin dia sukses dengan itu, meskipun pertanggungjawaban saintifik keilmuan agamanya perlu dipertanyakan. Cara berpikirnya begitu. Berarti ada perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Beda. Dan Ihya Ulumuddin itu masih masuk dalam ranah pengetahuan maksudnya. Ya, boleh begitu. Dia melakukan pendekatan ilmiah di ranah yang imajinatif kan seperti itu. Iya. Nah tadi menganggapnya uji kelayakan. Kalau uji kelayakan itu pakai sains agama juga. Agama itu yang disebut layak itu tidak selalu ilmiah. Ya kan? Kamu percaya ada surga, neraka, kamu itu kan tidak ilmiah semua, tapi kamu percaya ada dan dianggap layak. Ulumul hadis misalnya, kritik sanad. Kritik sanad itu hanya berdasarkan kepercayaan pada kredibilitas seorang rawi. Itu mungkin dalam konteks tertentu dunia ilmiah itu dianggap tidak ilmiah seperti itu. Parameternya subjektif. Coba ilmu jarah takdirnya hadis. Jadi untuk kamu ngecek hadis itu valid apa enggak, ceklah siapa yang meriwayatkan. Orang ini jujur apa enggak. Dan untuk tahu dia jujur apa enggak, tanya ulama yang lain. Itu kan parameternya sebenarnya subjektif. Mungkin dia ulama yang jujur luar biasa, tapi pernah punya kasus sama aku, maka bagi saya ulama itu cuma setengah nilainya. Oh, itu bisa menentukan dia. Dari sisi parameter logis dan empiris mungkin tidak pas, tapi dari sisi ulumul hadis dia dianggap sudah layak dengan parameter seperti itu. Ya kan? Karena faktanya memang nggak bisa ditemui. Itu kelemahannya ilmu hadis kan. Nanti tanya Luqman itu, hadis itu baru ditulis dan dikodifikasi berapa abad setelah Nabi wafat. Iya. Jadi ilmiah itu sangat eksklusif mas, karena dia hanya percaya dengan yang rasional dan yang faktual masuk akal. Eksklusif. Ilmiah itu eksklusif. Semua yang tidak empiris dan rasional tidak dianggap ilmiah. Coba aja sains, beda sama filsafat. Maka saya ingin hari ini kamu sudah tahu bedanya apa pengetahuan, apa ilmu, dan apa filsafat. Sains itu eksklusif, jangan salah. Kalau dia inklusif tidak akan jadi ilmu, karena dia harus spesifik mendalam. Sosiologi aja, dia cuek dengan antropologi. Psikologi yang ngertinya psikologi aja. Ilmu itu selalu eksklusif, termasuk ilmu agama. Kayak tadi misalnya ilmu agama kan itu poligami menurut Al-Quran, ilmu agama. Meskipun psikologi bilang itu nggak kondusif, itu kan psikologi. Dia sendiri juga eksklusif karena ilmunya. Siapa bilang orang poligami mesti? Ilmu itu mesti eksklusif, sesuai dengan wilayah kajiannya sendiri. Maka muncullah ide-ide menghubungkan dikotomi ilmu dan agama, karena dua-duanya eksklusif. Bikin integrasi, interkoneksi ilmu. Itu sebenarnya karena ilmunya itu eksklusif dari dia. Kalau dia tidak eksklusif, terbuka, nggak perlu kamu integrasikan, wis nyambung dewe. Nggak perlu kamu diskusi tentang dikotomi ilmu umum dan agama. Tapi karena dia eksklusif, perlu dicarikan jembatan untuk menyambungkan.
gitu. Makanya UIN bikin jembatan. Ya. Oke ya, wis pengira. Sudah malam. Oke. Singkat-singkat. Jawabannya B atau S saja. Mohon dijelaskan Jelas. ulang terkait dengan fenomenalisme tadi. Penjelasan di jenis pengetahuan. Jadi fenomenalisme itu isme, aliran yang bilang bahwa realitas itu adalah semua yang dipersepsi oleh manusia. Sebatas itu. Tidak pernah realitas itu sifatnya objektif, ngomong tentang dirinya sendiri. Itu fenomenalisme. Fenomena itu akar katanya nomena. Nomena itu barang apa adanya di luar persepsi manusia. Tapi katanya fenomenalisme, barang apa adanya itu nggak ada. Yang ada itu selalu barang sesuai persepsinya manusia. Barang yang apa adanya nggak ada. Kamu nggak akan ketemu barang apa adanya itu. Karena begitu kamu ngerti barang tertentu itu kan sudah barang sesuai persepsimu. Berbeda dengan idealisme tadi yang subjektif? Beda. Bedanya seperti apa? Kalau idealisme itu paham yang bilang bahwa realitas itu yang benar itu hanya dalam ide. Itu nanti pikirannya Plato. Jadi realitas ada ukuran kebenaran ya? Iya, ukuran kebenarannya itu ada di pikiran. Sementara fenomenalisme tidak begitu. Fenomenalisme itu ngomong tentang realitas. Jadi ngomong tentang bahwa realitas itu adalah segala yang sudah dipersepsi manusia. Dan di luar itu tidak tergolong realitas. Di luar yang tidak dipersepsi manusia. Karena segala hal itu ya begitu kamu tahu, kamu bahas kan itu namanya sudah kamu persepsi. Itu fenomenalisme. Untuk lebih jelas carilah. Kalau tentang fenomenalisme tokohnya adalah Immanuel Kant. Nah, kamu baca Immanuel Kant. Kalau idealisme adalah yang punya paling awal itu Plato. Kamu baca Plato dulu. Setelah dari Plato kemudian masuklah ke para filosof Jerman. Puncaknya ada di Hegel. Idealisme. Jadi kalau filsafat kontinental gitu, Jerman itu terkenal idealisme. Kalau Perancis itu terkenal empirisme. Kalau Amerika itu pragmatisme. Kalau mana lagi? Inggris itu empirisme. Kalau Perancis itu rasionalisme. Kalau Jerman itu idealisme. Kalau Amerika pragmatisme. Kalau Indonesia itu terorisme. Sudah ya? Wis ya mas. Yang ini akan saya, ini belum selesai. Minggu depan kita ngomong lebih detail lagi dalam mode-mode pengetahuan, pola-pola pengetahuan yang ada, yang tiap hari kita pakai. Oke, kita akhiri sama-sama dengan hamdalah. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.